Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dini Hardianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep diri remaja. Nah, langsung saja kepada materi. Pengertian dan komponen konsep diri. Nah, yang pertama, pengertian konsep diri. Konsep diri ialah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri ini meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri, apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri, dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Nah, bisa dibilang juga bahwa konsep diri itu ialah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada diri individunya, ya. Yang kedua itu ada komponen konsep diri. Nah, komponen konsep diri ada 5 poin. Yang pertama, gambaran diri, ya, ialah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Lalu ada ideal diri. Nah, ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Harga diri ialah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Peran diri. Nah, peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Dan yang terakhir, identitas diri. Nah, identitas diri ialah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Nah, itulah komponen konsep diri, ya. Kita lanjut. Ada 3 dimensi konsep diri. Yang pertama ada pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, dalam benak pikiran seseorang telah memiliki data tentang siapa dirinya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, akan semakin baik pula konsep dirinya. Ya. Nah, yang kedua ada penghargaan terhadap diri. Disebut juga diri ideal, yakni harapan dan kemungkinan dirinya itu menjadi apa kelak. Nah, sesuai dengan idealismenya. Dan yang ketiga ada penilaian terhadap diri sendiri. Disadari atau tidak, setiap saat kita selalu menilai diri sendiri, khususnya menilai setiap tingkah laku kita. Nah, contohnya, tingkah laku belajar saya menghasilkan nilai rapot 5. Ini berarti gagal. Mengapa bisa terjadi? Hasil penilaiannya antara harapan yang dibentangkan dengan fakta yang ada di dalam diri akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri, maka semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, orang yang hidupnya mendekati standar harapan hidupnya, menyukai apa yang dia kerjakan, maka akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Ya, mungkin gitu. Nah, itulah 3 dimensi konsep diri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Nah, konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil belajar. Semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia belajar banyak hal tentang kehidupan. Berdasarkan pengalaman hidupnya, seseorang akan menetapkan konsep dirinya berdasarkan berbagai faktor. Nah, faktor-faktornya itu ialah dari bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama dan julukan, intelijensi, kecerdasan, taraf aspirasi atau cita-cita, emosi, gengsi sekolah, status sosial, ekonomi keluarga, teman-teman, dan tokoh atau orang yang berpengaruh, ya. Nah, poinnya ialah apabila berbagai faktor itu cenderung menimbulkan perasaan positif atau bangga dan dia senang gitu, maka muncullah konsep diri yang positif pula. Nah, sebaliknya, jika orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya itu, entah itu orang tua, guru, orang dewasa, dan yang lainnya, teman-temannya, ternyata
ternyata meremehkannya, merendahkannya, mempermalukannya, dan menolaknya, maka pengalaman itu akan disikapi dengan negatif, dengan memunculkan konsep diri negatif pula ya. Berikutnya ada proses pembentukan konsep diri. Nah, konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seseorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif, ataupun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif pula. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap tidak adil, tidak pernah memuji, suka marah-marah, dan sebagainya. Itu dianggap sebagai hukuman akibat kekurangannya, kesalahannya, ataupun kebodohannya. Nah, jadi kesimpulannya, anak itu menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan ia dapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Dan konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ada aspek-aspek yang bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun ada pula yang mudah sekali berubah sesuai dengan situasi sesaat. Misalnya, seseorang merasa dirinya pandai dan selalu berhasil mendapatkan nilai yang baik, namun suatu ketika dia mendapatkan angka merah, nilai merah. Bisa jadi saat itu ia jadi merasa bodoh. Namun karena dasar keyakinannya yang positif, ia berusaha untuk memperbaiki nilai tersebut sehingga menjadi nilai yang baik lagi gitu. Itulah pembahasan tentang konsep diri remaja. Semoga kalian semua, kita semua ada pada konsep diri yang positif, yang bisa memberikan manfaat dan memberikan motivasi, selalu motivasi positif untuk kedepannya ya. Nah, untuk langkah berikutnya, yuk kita ikuti kegiatan peserta didik dengan nama kegiatan Who Am I dengan password pasti bisa. Oke. Nah, sekian dari pertemuan kali ini, kita lanjutkan di lain hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.